Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik Sekolah Minggu. Selamat pagi Bapak Guru Valen. Selamat pagi Bu Guru Linda. Ya, selamat hari Minggu. Kita bersyukur sama Tuhan, karena kasih Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah minggu pada hari ini. Adik-adik Sekolah Minggu, bagaimana kabarnya? Baik, sungguh baik, luar biasa, yes. Nah, kita akan memulai ibadah Sekolah Minggu kita. Mari adik-adik Sekolah Minggu silahkan berdiri. Kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan, kumasuki gerbangnya. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku. Kita mulai ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam juga. Nah, adik-adik Sekolah Minggu, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari menyiapkan Alkitabnya. Kita akan bermazmur bagi Tuhan lewat kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-125. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Ya, Mazmur pasal 125 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Ibu Guru akan membaca ayat yang agak keluar. Adik-adik Sekolah Minggu dan Bapak Guru Valen akan membaca ayat yang ke dalam. Kita mulai Mazmur 125 ayat 1-5 firman Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan, nyanyian Syara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung di sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik, dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Amin. Ya, adik-adik Sekolah Minggu, mari dengarkan perintah mengasihi. Perintah mengasihi dari kitab Matius. Matius pasal 22 ayat yang 37-40. Firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu,
ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Mari kita meresponinya dengan menyanyi, karena kasihnya padaku. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Semua sudah siap dengarkan cerita Alkitab? Ya, kalau sudah siap, mari kita menyanyi Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Kepada Ibu Guru Salma dengan kasih dipersilahkan. Shalom adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan sama-sama mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan yang kita aminkan bahwa firman Tuhan ini firman yang hidup, yang akan menjadi pedoman dan suluh dalam langkah kehidupan kakak dan juga adik-adik. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, padamu pada pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan, datang bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan di hari Minggu yang kudus. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu dan saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, dimanapun kami berada. Dan ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini Tuhan, kiranya firman Tuhan tidak berlalu, melainkan boleh menjadi pedoman dan kami boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus Maha Kasih, Maha Pemurah, berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Ampunilah salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kalau minggu lalu cerita kita tentang kitab bilangan ya. Nah adik-adik, itu kitab bilangan itu ada di perjanjian. Ayo, perjanjian apa? Perjanjian lama. Nah adik-adik, masih cerita kita tentang kitab bilangan. Nah, cerita kita ialah bangsa Israel itu telah sampai di seberang Sungai Yordan yang dipimpin oleh Musa. Nah, bangsa Israel siap memasuki tanah Kanaan. Tetapi Allah berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim. Nah, gunung Abarim atau gunung Nebo. Pandanglah dan lihatlah sekelilingnya. Nah, itulah tanah perjanjian, tanah Kanaan yang akan dimasuki oleh bangsa Israel. Tanah yang indah, tanah yang subur, yang berlimpah madu dan susunya. Jadi adik-adik, bangsa Israel itu akan memasuki tanah Kanaan. Nah, tetapi adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan berfirman dan berkata kepada Musa, tetapi kamu Musa,
kamu tidak akan menginjakkan kaki atau kamu tidak akan memasuki tanah Kanaan. Nah, adik-adik, setelah mendengar itu, kakak saja merasa kecewa ya, atau sedih. Nah, mungkin juga adik-adik di rumah kecewa ya mendengar bahwa Musa tidak bisa memasuki tanah Kanaan, tidak boleh menginjakkan kaki di tanah Kanaan. Nah, padahal adik-adik, Musa itu sudah menuntun bangsa Israel selama 40 tahun. Berjalan dari Mesir. Nah, siang malam Musa menemani bangsa Israel berjalan sampai mau memasuki tanah Kanaan. Tetapi adik-adik, ya, yang membuat saya kecewa ya, dan adik-adik mungkin bahwa Musa tidak bisa menginjakkan kaki di tanah Kanaan. Nah, tetapi adik-adik, setelah Tuhan berfirman dan berkata kepada Musa, nah apa reaksi Musa? Musa tidak kecewa, dia tidak berkecil hati, dia tidak sedih. Nah, adik-adik, kita bisa mengambil pelajarannya, kita mengacungkan jempol kepada Musa, bahwa Musa tidak sedih, Musa tidak kecewa ketika Tuhan berkata bahwa Musa, kamu tidak akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Musa tidak kecewa adik-adik. Malah Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, tunjuklah satu orang umat Israel atau imam-imam besar. Nah, imam-imam besar itu adik-adik sekarang itu bisa dikenal dengan pendeta, ya, para pendeta atau majelis. Jadi Musa berkata kepada Tuhan, tunjuklah satu orang untuk menggantikan saya, untuk mengantar bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Nah, lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan berbicara kepada Musa, tunjuklah Yosua bin Nun. Ya, jadi Tuhan memerintahkan kepada Musa, tunjuk saja Yosua yang akan menggantikan kamu. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat Yosua, Yosua ini adalah abdi atau hamba atau pembantu dari Musa. Jadi selama 40 tahun Musa berjalan dengan bangsa Mesir, Yosua ini setia menemani Musa. Baik itu Musa bangun pagi, dia menyiapkan baju Musa, menyiapkan sepatu Musa, menyiapkan juga makanan dari Musa. Ya, jadi dia setia menjadi hamba atau pembantu dari Musa. Ada lagi satu adik-adik, kesetiaan Yosua. Ketika Musa naik di gunung untuk berbicara dengan Tuhan Allah selama 40 hari, Yosua itu setia menemani. Jadi Yosua itu tinggal di lembah menemani dan menunggu Musa berbicara dengan Tuhan Allah. Jadi adik-adik, itulah nilai positif yang dimiliki oleh Yosua sehingga Tuhan menunjuk Yosua. Jadi Tuhan berkata kepada Musa, tunjuklah Yosua dan tumpangkanlah tangan di depan umat Israel dan di depan imam-imam besar, dan suruhlah Imam Eleazar berdiri di sampingnya. Nah, setelah mendengar itu adik-adik, Musa langsung memanggil Yosua, ya. Tetapi Yosua juga tidak menolak adik-adik. Dia dengan setia karena dia patuh terhadap Musa dan terhadap Tuhan. Jadi iman Musa di sini adik-adik dan iman Yosua patut kita acungin jempol, ya. Ya. Jadi setelah Yosua dipanggil, ya, kemudian Yosua berdiri di depan imam-imam besar dan juga di depan umat Israel. Dia berdiri di samping Imam Eleazar. Kemudian Musa menumpangkan tangan dan memberikan mandat atau kuasa kepada Yosua untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin untuk mengantar bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Jadi cerita kita adik-adik sampai di situ, bahwa Yosua akan mengantar bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah atau biasa disebut dengan tanah perjanjian. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, apa nilai yang kita ambil dari Musa, ya? Apa teladan yang kita ambil dari Musa? Yang pertama,
Musa itu peduli, sangat peduli terhadap bangsa Israel. Sekalipun Tuhan mengatakannya, Musa, kamu tidak akan memasuki tanah Kanaan. Dan setelah itu kamu juga akan meninggal. Nah, adik-adik, kalau kita mendengar itu mungkin kita sedih ya, sedih dan kecewa. Apalagi kalau misalnya kakak yang mengalami itu, aduh mungkin kakak bilang, kalau sudah begitu saya pergi saja, deh, masa saya tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Terus Tuhan juga berkata, kamu akan meninggal. Aduh, miris sekali ya adik-adik ya, sedih. Tetapi adik-adik, di sini Musa menunjukkan imannya, kebesaran hatinya, yang menerima apa yang diputuskan Tuhan Allah pada dirinya, bahwa dia tidak akan memasuki tanah Kanaan dan dia juga akan meninggal sebelum ketika bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan. Nah, yang kedua adik-adik, Musa itu rendah hati, dia semangat dan dia juga jujur. Nah, yang ketiga, Musa itu berbesar hati. Adik-adik bisa bayangkan, Musa itu mengantar bangsa Israel 40 tahun, tetapi tidak diperkenankan masuk ke tanah Kanaan. Jadi begitu berbesar hatinya ya Musa. Terus Musa juga tidak mementingkan diri sendiri, dia tidak egois. Nah, Musa taat dan setia kepada Tuhan Allah. Tetapi ada dua kesalahan yang dilakukan Musa. Nah, adik-adik masih ingat di Bilangan 20. Apa kesalahannya Musa? Nah, coba diingat-ingat. Nah, kesalahan Musa yang pertama ialah, Musa berkata bahwa, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu? Nah, jadi di sini Tuhan menghukum Musa ya, karena dia berkata, apakah kami? Berarti Musa menyamakan dirinya dengan Tuhan. Harusnya Musa berkata bahwa apakah Tuhan akan mengeluarkan air bagimu? Nah, Tuhan memandang Musa bersalah karena dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Dengan berkata, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Ya, lalu juga dia mengatakan kepada orang Israel, hai orang-orang durhaka. Ya. Yang kedua, kesalahan atau dosa yang dilakukan Musa, adik-adik masih ingat? Ya, air ya yang di Meribah. Nah, Tuhan menyuruh dia untuk berbicara kepada batu. Tetapi Musa memukul batu itu 2 kali. Jadi, itulah kesalahan yang dilakukan Musa. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, aduh kalau kita pikir ya adik cuma 2 aja kesalahannya Musa, tapi imbasnya atau konsekuensinya dia tidak bisa menginjak tanah Kanaan. Bayangkan itu adik-adik, padahal dia yang antar itu bangsa Israel 40 tahun, tapi hanya karena 2 kesalahan saja, dia tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Nah, kita belajar adik-adik bahwa dalam hidup ini, kita harus selalu positive thinking dan selalu harus berpikiran untuk berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau Yosua adik-adik, Yosua itu orangnya jujur, disiplin, memiliki kerendahan hati, setia juga menjadi pembantu Musa atau hamba Musa selama 40 tahun. Sekalipun Yosua itu sering dimarahi Musa, tetapi dia tetap setia mengikuti Musa. Sehingga Tuhan menunjuk Yosua untuk menjadi pemimpin mengantar bangsa Israel. Padahal adik-adik, banyak ini imam-imam besar, banyak para majelis, pemuka-pemuka umat Israel yang sangat pintar. Tetapi kenapa Tuhan menunjuk Yosua yang tidak ada artinya? Yosua itu seorang pembantu ya. Nah, kalau sekarang itu orang di rumah dibilang kalau ada pembantunya ya, atau mungkin dia sebagai sopir ya. Tetapi Tuhan menunjuk. Tuhan tidak melihat apa yang dikerjakan oleh Yosua, tetapi Tuhan melihat hati Yosua. Nah, adik-adik yang kita pelajari dari Musa dan Yosua bahwa dalam hidup ini kita harus selalu taat. Nah, taat yaitu kita taat kepada siapa? Nah, sekarang kan Tuhan tidak langsung berbicara, tapi melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, kita harus taat sama siapa yang terdekat? Papa dan mama kita. Kalau kita dinasihati, jangan kita, dede malas kuja.
Itu mama suka sekali kasih tahu setiap hari cerewetnya. Nah, padahal mama dan bapak itu adalah pengganti Tuhan Allah. Apalagi adik-adik, mungkin ada tante kita atau kakak kita yang mengingatkan, kita bilang, nenek, itu mami setiap hari. Bosanku ja. Nah, tapi adik-adik sekali lagi kita ingat Musa dan Yosua itu penuh dengan ketaatan ketika Tuhan memerintahkan kepada dia sesuatu yang harus ia perbuat. Nah, apalagi adik-adik. Nah, guru di sekolah mungkin ada tugas atau mengingatkan kita jadi marah atau boring. Nah, di sini kita diingatkan bahwa guru dan sekolah itu, guru dan orang-orang terdekat kita adalah itu semua adalah alat yang dipakai Tuhan, ya. Apalagi, nah, kalau kita dinasehati di rumah, tentunya itu juga adalah utusan Tuhan, ya. Itu juga sesuai firman. Misalnya kita membantu mama membersihkan rumah, membantu memasak, wah, itu juga adalah salah satu firman Tuhan, ya, karena kita membantu atau mengasihi orang tua kita, ya. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan, ya, yang kita boleh teladani dari Musa dan Yosua. Semoga adik-adik dalam menjalani kehidupan ini kita selalu diberkati, selalu dilindungi, dan kasih Tuhan selalu ada bagi kita dan tetap semangat untuk belajar, meraih kesuksesan dan cita-cita kita. Ya, terpujilah Tuhan. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang cerita tadi terambil dari Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23. Ayo kita buka masing-masing Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23. Ayo kita buka Alkitabnya masing-masing. Ya, kita percaya bahwa Alkitab ini sekalipun ini buku adik-adik, tapi ini firman yang hidup, ya, yang di dalamnya Tuhan berbicara dan bertahta. Kalau sudah membuka, mari kita sama-sama pada ayat yang ke-12. Ibu baca ya, judulnya Yosua mengganti Musa. Kita sama-sama baca ya. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan mengumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku, ya, melakukan kesalahan, ya, untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Jadi adik-adik, sampai sedemikian jauh pembacaan kita.
Yang berbahagia selalu kita yang dikatakan senantiasa membaca firman dan terlebih memberlakukan firman di dalam kehidupan kita. Ya, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Nah, sama seperti Yosua dan Musa yang imannya begitu kuat kepada Tuhan, Yesus pun menginginkan kita untuk selalu bersinar di dunia ini. Meresponinya, kita menyanyi, Yesus menginginkan aku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menanamkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Mari menyiapkan uang persembahannya. Uangnya dilipat baik-baik, jangan dikoyak-koyak. Nah, sambil persembahan, kita menyanyi, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, doa syukur dan syafaat oleh Ibu Guru Salma dengan kasih disilahkan. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Tetapi masih ada lagi adik-adik satu ya. Tadi pokok ceritanya kakak lupa ya. Nah, pokok cerita itu bahwa anak mengetahui setiap pemimpin ada waktunya atau ada masanya. Jadi kalau kita di dalam sekolah atau dimanapun ya, di gereja, di kelas madya, nah ada masanya kita untuk menjadi pemimpin dan ada masanya juga kita untuk diganti, seperti Musa dan Yosua. Musa tidak bertahan bahwa Tuhan jangan ganti, saya yang mau terus jadi pemimpin. Tetapi Musa dengan berbesar hati dan legowo untuk digantikan oleh Yosua. Yang kedua, adik-adik, kita belajar juga bahwa kita siap, ya, kita siap sedia untuk dipilih, juga untuk diganti menjadi pemimpin. Jadi ketika kita dipilih, jangan kita bilang, ini saya tidak bisa kak, tidak tahu kak begini. Tapi kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk menjadi pemimpin, ya. Dan menjadi ketika juga harus diganti, kita harus berbesar hati, malah tidak sedih dan kecewa. Nah, itu adik-adik ya, teladan yang kita juga dapatkan dari cerita ini. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan di rumah, ya. Kita berdoa, kita betul-betul berdoa kepada Tuhan, ya. Kita doakan bangsa dan negara kita, kota kita, sehingga pandemik ini adik-adik cepat berlalu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang senantiasa boleh kami baca, boleh kami dengarkan. Kami percaya bahwa firman ini adalah firman yang hidup
dan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami Tuhan sebagai anak remaja menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Mengajarkan kepada kami bahwa setiap pemimpin ada waktunya untuk diganti. Dan juga mengajarkan kepada kami, ajarlah kami Tuhan untuk siap sedia untuk menjadi pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Juga mengajarkan kepada kami Tuhan untuk saling menolong, saling membantu di dalam rumah, saling mengasihi, menolong orang tua kami, papa dan mama, menghargai kakek dan nenek, oma dan opa ketika kami dinasehati. Dan juga teman-teman di sekitar kami Tuhan, ketika menasehati kami menerimanya dengan baik, menerimanya dengan lapang dada, dan kami boleh merubah sikap dan tindakan kami. Tuhan, kami datang membawa kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, berkati orang tua kami dalam tugas dan pekerjaannya, berkati opa dan oma, berkati tante, berkati kakak dan adik kami Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Sekalipun kami harus belajar secara daring, kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Karena Tuhan tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat dan ruang. Tapi Tuhan selalu ada dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami, berikan kami akal budi, hikmat-Mu Tuhan, dan kepintaran, agar kami sungguh-sungguh belajar untuk meraih cita-cita kami Tuhan. Dan satu hari kelak, kami boleh meraih cita-cita kami dan kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Memberkati juga kota kami Makassar Tuhan, agar senantiasa aman, damai, dan sejahtera. Sehingga kami, sekalipun pandemik, kami tetap menjalani rutinitas kami belajar, beribadah kepadamu Tuhan, dan kami tetap berada dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Memberkati juga Tuhan keluarga kami di mana saja mereka berada dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu menolong. Memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu kami Tuhan, yang selalu mempersiapkan ibadah ini secara live streaming. Tuhan berkati semuanya agar berjalan dengan baik Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Juga yang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan buka jalan agar kakak-kakak kami, guru-guru kami sekolah minggu boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di dalam belajar kami setiap hari. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, beri kami kesehatan dan kekuatan untuk menjalani aktivitas kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami, untuk para medis dan juga aparat keamanan yang selalu setia mengayomi bangsa dan negara kami. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan para menteri Tuhan. Berikan mereka akal budi dan hikmat-Mu Tuhan, agar memerintah bangsa dan negara kami dengan baik. Orang-orang yang berkesusahan di mana-mana Tuhan, yang terkena PHK, tidak bekerja, mari Tuhan Engkau tolong, Engkau buka jalan bagi mereka, cukupkanlah kebutuhan mereka Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami sudah juga memberikan persembahan di rumah kami masing-masing. Berkati persembahan itu Tuhan, agar boleh dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang masih ada pada orang tua kami, Tuhan berkati juga, agar boleh digunakan dengan sebaik-baiknya, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, inilah doa kami Tuhan, doa ucapan syukur dan permohonan kami, yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari silahkan berdiri. Kita akan mengakui iman kita, pengakuan iman seluruh orang percaya, yaitu pengakuan iman rasuli. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Adik-adik sekolah minggu, mari dengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru dari kitab Amsal. Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Nah, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita menyanyi dari Ikut Dikau Saja Tuhan. Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Nah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.